Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PLSQL bersama saya Muhammad Wildan Alif dengan NIM 12350113259. Di video ini saya akan membahas topik yang sangat penting yaitu explicit cursor di PL atau SQL. Kita akan mulai membahas dari teori, praktik nyata hingga soal yang menantang lengkap dengan pembahasannya. Yuk langsung kita mulai. Apa itu kursor? Kursor dalam PL atau SQL adalah pointer atau penunjuk yang digunakan untuk mengambil hasil query select satu per satu baris. Ini sangat berguna ketika hasil query menghasilkan lebih dari satu baris. Jadi kita bisa mengakses datanya satu per satu. Ada beberapa jenis kursor. Di sini saya akan pertama itu implicit cursor. Implicit cursor dibuat otomatis oleh PL atau SQL untuk saat kita menjalankan perintah seperti select into, insert, update, dan delete. Kedua, ada explicit cursor. Explicit cursor ini dibuat manual oleh programmer untuk hasil query yang banyak baris. Jadi cocok digunakan untuk hasil query yang mengambilkan banyak baris. Misalnya dia butuh banyak baris. Kursor for loop itu bentuk ringkas dari explicit cursor yang otomatis membuka, mengambil data, dan menutup kursor. Jadi otomatis dia. Dan keempat, kursor dengan parameter, yaitu kursor yang menerima nilai input agar query-nya lebih dinamis dan fleksibel. Struktur explicit cursor. Yang pertama itu deklarasi kursor seperti kursor, nama kursor is select statement. Itu ada membuka kursor, open, mengambil data pakai fetch, lalu ada menutup kursor pakai close. Langsung masuk saja kita ke explicit cursor dengan loop. Di sini saya sudah membuat soal tentang cursor loop. Itu buatlah PLSQL block yang menggunakan explicit cursor dan loop untuk menampilkan semua nama dan gaji karyawan dari tabel employees. Oke, langsung saja kita buat di sini. Kita deklarasikan dulu kursor ya, kursor for employees. Sini nama employees is select first name last no salary dari mana? Dari employees, dari tabel employees. Lalu kita deklarasikan name employees, nama dari employees itu first name nya, tertampung di type. Kita tampung nama employees, nama first name di employees itu kita tampung ke vname, variable name. Lalu salary employee salary. Lalu kita beralih ke begin ya. Sudah kita buat dua tempat tampungnya, variabelnya. Lalu kita open lagi di sini. Open kursor yang sudah kita buat tadi di atas itu ada employee. Setelah itu kita buat loop. Kita buat fetch kursor ke emp into vname salary. Oke. Exit.
Nah, ini maksudnya ketika kita membutuhkan perulangan loop, jadi kita pilih vname sama vcelery di kursor EMP. Terus kita exit ketika data di kursor EMP ini udah habis. Jadi udah habis di loopnya. Lalu kita kita tampilkan dia menggunakan dbms celery. Oke. Lalu jangan lupa kita end loopnya. Loop. Setelah end loop, setelah itu kita di atas ada open cursor, lalu kita tutup kursor. Oke, coba kita buat di sini dulu. Kita plus. Terus salah. CS ASCS DBA. Kita server dulu. Oke, coba kita panggil. Datanya di tugas 2. Tugas 2 .sql. Nah, maka muncul tampilannya seperti itu. Eh, Muncul tampilan seperti itu. Misalnya nih, jika kita ingin menggabung, kita pengennya nih nama lengkapnya lah, mungkin nggak ada nama lengkap kan. Kita gunakan gini. Nah, jadi select first name, kita buat spasinya di sini, sub. Nah, salah. Nah, tutup. Last name as, kita gabung ditutup kedua menjadi full name salary. Maka di sini employees yang variabel nama tuh kita nggak bisa pakai first name type. Jadi kita ganti menggunakan dia varchar. Jadi misalnya employees varchar 2 v nama varchar status tutup bam. Nah, karena kita nggak pakai lagi yang type ini dari karena kita sudah nggak pakai itu tuh. Jadi ini nih meracu pada di dalam tabel skema tadi itu yang udah ada yang type tadi itu. Tapi karena kita buat first name, last name, jadi karena dia nggak bisa karena dia hasil gabungan dari string. Kenapa dia nggak pakai ini tadi? Karena eh, ini yang type ini hanya bisa digunakan untuk kolom asli yang memang ada di tabel tadi yang seperti saya bilang tadi. Misalnya employees first name, type, terus salary tadi. Itu. Coba kita run. Bagi bisa. Tuh. Muncul namanya kan, nama panjangnya. Nah, ini kan nggak rapi nih. Supaya tampilan spasinya rapi, sejajar misalnya kolom nama, semua rata kiri dan gaji rata kanan, itu kita bisa pakai rpad sama lpad. Itu cukup mudah. Kita buat dulu di sini rpad. Ini tucar. Tutup. Rpad. 8. Tutup. Nah, kita buat situ. Duh, rpad. Oh iya, ini berapa dulu nih? Nah, 30. Ini maksudnya kayak 30 baris gitu. Tuh, kata. Dan di sini 30 ini kayak berapa baris dia bakal diratakan gitu. 8. Oke. Lanjut kursor for loop.
eh ya cursor for loop. Kur loop. Nah, di sini saya sudah membuat soal tentang tampilkan semua nama departemen dari tabel departemen menggunakan kursor for loop, for loop. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini kita deklarasikan dulu kursornya. Kur dep is select department name from department. Nah, setelah kita deklarasikan, lalu kita langsung buat aja for dep rec departemen rec uh, is salah maaf, in for dep loop. Nah, sini kita buat tinggal DBMS-nya nama departemen. Kita coba kur for loop. For loop. Coba nah, nama departemennya muncul. Oke, di sini penjelasan singkatnya tuh kayak for loop nih kayak lebih aman, terus lebih cepat juga, terus lebih aman terhadap error lah gitu. Karena semua proses ditangani otomatis oleh PL atau SQL-nya. Kita cukup fokus pada logika di dalam loop-nya saja. Seperti ini, for dep rec in for dep. Kursor dep kurdep ini, kursor kurdep ini mengambil semua nama departemen name dari tabel departments. For loop for loop secara otomatis membuka kursor. Dibukanya kursor departemen dep dari ini kurdep nih dibuka dari kurdep. Lalu diambillah semua datanya. Ambil semua data, terus ditutupnya kursor tanpa kita harus melakukan manual kayak open atau close gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya kita kursor dengan record. Record. Nah, record. Di sini saya sudah buat juga soalnya. Gunakan kursor dan tipe data raw type untuk menampilkan semua pasangan job ID dan job title dari table job. Pertama pasti kita buat dulu kursor job. Di select ini pasti nih. Select job ID, job title from table jobs. Oke. Sini langsung aja kita buat variabel baru itu prop job rec kur job raw type gitu. Kita open lagi di sini open kur jobnya, kur job kita buat loop, kita buat fetch kur job into vjob rec. Seperti biasa kita exit ketika kur job ini udah habis. Jadi kita buat kayak gini, close. Nah, coba kita tag record bam. Nah, record siap. Kenapa kita menggunakan raw type? Karena untuk menangkap satu baris data dari table job secara utuh. Artinya kita tidak menyebutkan satu persatu kolom
dalam fetch. Jadi semuanya gitu. Core job. Eh, ini nih raw type ini praktis dalam portfolio untuk query dengan banyak kolom. Jadi misalnya kayak kolom job ID sama job title gitu. Di sini kita kayak cuma membutuhkan satu variabel untuk menyimpan seluruh isi baris. Jadi ketika data di fetch, semua langsung masuk ke dalam rec job. Mana rec job? Job rec. Nah, ini job rec. Job rec. Terus sangat cocok untuk efisiensi penulisan kode. Gitu. Oke, terakhir kursor dengan parameter. Kurpara. Nah, kurpara. Di sini juga udah ada soalnya. Jadi kayak kita deklarasikan kursor kur salary min salary number. Di luar jangan lupa kita buat di sini is lah, is. Baik, kita select first name terus salary, dari mana, dari from employees where salary lebih dari min salary. Terus kita buat variabelnya di sini vname itu type biasa salary. Nah, kita langsung ke open cure salary. Nah, di sini kita pengen gaji minimum itu berapa, misalnya kayak gaji lebih besar atau sama dengan, misalnya kita pengen gaji yang minimumnya itu 6.000. 6.000 kan. Nah, kita buat loop. Kita fetch langsung. Core salary into vname v salary exit when salary not found. Jadi nama sama gaji dapat. Close. Coba kita cek kurpara. Kurpara. Mana kurpara? Nah, keluar tuh. Yang gajinya lebih besar atau sama dengan nilai yang lebih besar dari 6.000 gitu. Misalnya kita di sini kan ada yang, nah tuh 6.000 tuh muncul kan. Nah, misalnya kita mau buat di atas minimal 10.000 lah. Orang cuma ya. Nah, cuma sedikit kan. Kursor ini jenisnya sangat fleksibel, cocok digunakan di aplikasi yang butuh filter data berdasarkan input user. Misalnya aplikasi HR yang butuh menampilkan karyawan dengan gaji tertentu gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal. Di sini tampilkan semua nama karyawan, gaji mereka yang bekerja di departemen tertentu, urut berdasarkan gaji tertinggi. Soal 1. Oke, di sini saya sudah buat soal. Itu soal yang di atas. Kita coba di sini. Soal pertama itu kita buat dulu kursor cure emp dalam kurung departemen ID number.
is alah, select first name salary from employees where department ID dep ID tuh or- order by diurutkan berdasarkan salary dari terbesar. Lalu kita lanjut ke begin. Oh enggak, maaf. Di sini kita fee name employee name. Kita buat variabel dulu untuk menampungnya. Kita open mp. Misalnya ID-nya tuh kita kayak pengennya 60 50 kan. Kita buka loop, kita fetch langsung query mp into vname vsalary. Kalau udah kosong langsung keluar, lalu close. Coba kita tes soal 1. Vname-nya error. Vides walah. Nah, muncul ya tampilannya. Ya, semua nama karyawan dan lebih dan dari tertinggi. Yang ID-nya 50. Coba kita buat di sini 60. Tuh, langsung muncul. Ya, ID-nya 60. Lalu, kita soal kedua. Di sini saya sudah buat contoh soal kedua di dalam tampilannya. Tampilkan nama dan job title semua karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Dan rata-rata gaji karyawan di departemennya masing-masing. Gunakan kursor dan parameter. Di sini mana? Declare begin and kursor lagi kur above AVG above average buat departemen dep ID average. Langsung saja kita buat is select job first name job. Kita buat di sini job title from employees where salary select average salary from employees sampai ke where.
kita buat variabelnya langsung. Kita otomatis open kur above avg. Bisa kita loop, kita fetch kur above intonya 8. Coba kita tes. Insert, walah, astaga, is. Nah, udah di atas gaji rata-rata ini. Oke, selanjutnya itu kita masukkan soal kali 3 itu tampilkan 5 karyawan dengan masa kerja terlama berdasarkan tanggal hire date menggunakan kursor. Declare begin sudah kita buat itu declare. Kita buat dulu kursor kur next depth is astagfirullah. Nah, select first name from employees. Oke, where department ID, buka lagi ya, kita buka kurung lagi dalamnya. Where department ID yaitu select department ID from where hire date, sedangkan minimum hire date from employees. Select, oh maaf, ini otomatis, salah. Kita buka kurung department ID, select select department ID from kurung select department ID, count as total. Woi, from employees, urutkan department ID, order by, kita order by total dash, kita urutkan total dashnya. Tutup dash sini, where row numbernya itu sedangkan 1. Kita buat variabelnya v employees. Nah, pasti kita open dulu, open kur max depth
Makanya kita pakai. Nah, oke, oke, udah betul. Oke, coba. Nah, muncul akhirnya yang terlambat. Jadi di sini kita menggunakan kursor dengan parameter dan menambahkan order by salary desk agar gaji tertinggi, yang gajinya tertinggi muncul duluan. Ini menunjukkan kekuatan kursor parameter dalam query kompleks. Gitulah. Oke, demikianlah video kali ini tentang eksklusif kursor di PLSQL. Semoga membantu kamu lebih paham dalam mengelola data secara baris berbaris. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ke depannya. Terima kasih dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.